Apa dia bilang? Aku tidak sedang salah dengar, bukan? Begitu ringan Kak Ray mengatakan itu. Bagaimana mungkin aku mengatakan rindu padanya, sementara aku hanyalah istri yang tak dianggap. Dia dengan jelas mengatakan bahwa hanya mencintai Kak Rena. Lantas, apa aku harus mengimis cinta padanya? Tidak, itu tidak mungkin kulakukan. Aku masih memiliki harga diri, meskipun sebenarnya hati ini sangat menginginkan. Lebih baik aku menahan perasaan, menekannya hingga ke dasar daripada mengucapkannya tanpa tahu malu. Aku tidak seperti itu. Jangan mengada-ngada. Aku hanya kesal karena kau datang saat ada maunya saja, lalu menghilang sukamu. Oh, dia mengangguk. Apa? Hanya oh. Dia menanggapi sikap emosionalku hanya dengan kata oh. Menyebalkan sekali, bukan? Kalau tidak rindu, kenapa marah-marah? Mendengar pertanyaannya, emosi rasanya naik ke ubun-ubun. Laki-laki memang tidak peka dengan perasaan wanita. Ingin sekali kujedotkan kepalanya ke tembok agar tidak miring. Keluarlah, aku mau istirahat. Mendengarmu bicara membuat tekanan darahku makin naik. Benarkah? Kalau begitu tidur saja. Aku akan diam menunggumu tidur di sini. Aku tidak akan bicara lagi. Terserah. Aku miringkan tubuh, memunggunginya. Kesal, aku benar-benar kesal. Kami hanya bertemu beberapa menit saja. Dadaku sudah bergemuruh, ingin memakinya. Tapi, atas alasan apa aku melakukannya? Mengapa aku marah jika dia tak datang? Bukannya aku menginginkan dia pergi jauh dariku. Lantas, mengapa aku marah? Aku merasakan tangannya membelai kepalaku. Hanya dengan sentuhan lembut di kepala, emosiku yang sebelumnya naik perlahan surut. Bahkan aku sendiri tak mengerti mengapa aku menjadi seperti anak kecil di depannya. Aku akan marah ketika laki itu mengabaikanku. Tapi kemarahan tersebut perlahan sirna ketika di dekatku. Sentuhan lembut di kepalaku terasa begitu nyaman. Seolah apa yang dilakukannya mampu menghangatkan hatiku. Telapak tangan yang besar membuatku merasa terlindungi. Hal itu membuatku kesal kepada diriku sendiri. Hai, mengapa aku seorang wanita yang haus belayan? Atau apakah ini keinginan anak yang sedang kukandung? Ayolah, jangan buat mamamu seperti wanita gampangan. Tidak bisa kupungkiri, tidak ada yang pernah membelai kepalaku seperti ini. Selain mendiang papa, aku juga tak pernah dekat dengan laki lain. Hanya Kak Ray yang pernah menyentuhku, membelaiku, dan memelukku. Apa karena itu aku menjadi sangat emosional padanya? Aku merasa nyaman di dekatnya dan menginginkannya selalu di sampingku. Kak Ray mencoba mengusir perasaan aneh yang sempat menghangat di hati. Aku memutuskan bicara dengannya. Mengapa memilihku? Apa yang sedang ingin kamu rencanakan? Bukankah hubungan kita hanya tinggal beberapa bulan saja? Apa yang bisa diharapkan dengan hubungan sesaat? Gerakan tangan yang mengusap kepalaku terhenti. Lalu kudengar dia mengembuskan napas berat. Karena Rena bisa menjaga dirinya sendiri, tidak sepertimu. Kau selalu dalam masalah. Apa kau tahu? Semalaman aku tidak tidur karena mencarimu. Apa? Aku berbalik mengarahkan sepenuhnya perhatianku pada lelaki itu. Tidak tidur? Di mana ponselmu? Apa kau menyalakan? Alih-alih menjawab, dia justru berbalik menanyaiku. Ponselku emang sengaja kumatikan agar Kak Ray tidak bisa menghubungiku lagi. Saat menyala pun aku mengaktifkan mode pesawat dan memutus jaringan selulernya agar dia tak bisa mengirim pesan atau menelponku. Aku menggeleng menanggapi pertanyaannya. Aku mencemaskanmu, Alia. Tanggung jawabku adalah menjagamu. Tapi kau justru sekali aja kabur dariku. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Kalau terjadi sesuatu padaku, kamu akan bahagia dengan Kak Rena. Mungkin itu lebih baik. Pandanganku mengarah ke atas di mana langit-langit ruangan yang bercat putih bersih membentang di sana. Kak Ray, aku sudah memutuskan tidak banyak berharap padamu. Hubungan yang direncanakan untuk sementara tidak akan ada masa depannya. Kembalilah dengan Kak Rena. Anggap saja kita telah bercerai karena perceraian itu hanya tinggal menunggu waktu. Namun, apa yang kupikirkan ternyata tidak sepenuhnya benar. Kak Ray menanggapi perkataanku dengan kalimat panjang yang membuatku tak bisa berkata-kata. Aku memang mencintai Rena.
aku sudah mengecewakannya dengan menikahimu secara diam-diam. Tapi ini adalah takdir yang harus kami lewati. Aku tidak pernah memikirkan untuk mendoakannya. Namun, apa yang telah terjadi membuatku harus melakukan itu. Ku tatap wajahnya yang berubah sendu. Apakah benar semua ini sudah merupakan garis takdir kami? Alia, saat anak itu lahir, aku tidak akan menceraikanmu. Kecuali kalau kau menginginkannya, ucapnya dengan mata Hazel yang menatapku lembut. Apa? Tidak ada hubungan sesaat seperti yang apa yang kamu pikirkan. Pernikahan yang kamu anggap hanya sebuah kesepakatan adalah pernikahan sesungguhnya. Aku tidak pernah main-main dengan pernikahanku. Aku terdiam, bingung bagaimana menanggapi perkataan Kak Ray. Akan tetapi laki itu kembali melanjutkan kalimatnya. Aku tidak ingin melakukan kesalahan lagi dengan menceraikanmu untuk masalah Rena. Apapun yang diputuskan, aku menerimanya meski perceraian sekalipun. Mungkin dengan melepaskannya, dia akan lebih bahagia. Kak Ray, dia mencintaimu. Dia tersenyum menanggapi. Bagaimana denganmu? Aku, mengapa harus bertanya hal itu padaku? Aku tidak mungkin menjawabnya, karena mungkin jawabanku justru akan menambah masalah. Apa kau tidak merasakan hal yang sama? Dia mengusap kepalaku. Apa kau tahu Alia? Terkadang dalam kehidupan ada perasaan yang sebenarnya tidak ingin dijaga, tapi tidak bisa mati. Ada pula kisah yang harusnya ingin diakhiri, malah justru menjadi kisah abadi. Aku sudah berusaha menjaga perasaanku dan kesetiaanku pada Rena. Tapi Tuhan berkehendak lain, aku bisa apa? Maksud Kak Ray? Perceraian memang dibolehkan, tapi Tuhan benci itu. Setan akan bertepuk tangan, kegirangan ketika ada manusia bercerai. Setelah mengikrarkan janji suci di hadapan Tuhan, jadi aku mohon, bertahanlah Alia. Aku tidak akan memisahkanmu dengan anakmu, karena aku tahu kau pantas dan bisa menjadi ibu yang baik untuknya. Bertahanlah demi anak kita. Aku akan menjaga kalian berdua. Jujur perkataan Kak Ray membuatku terharu. Bolehlah aku merasa bahagia? Apakah aku salah jika tersentuh dengan ucapannya? Tanpa sadar aku mengangguk setuju. Tidak bisa dipungkiri jika apa yang Kak Ray katakan benar adanya. Terlepas aku adalah pihak ketiga. Dia hanya ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya, kekilafannya terhadapku. Entah ini takdir yang sudah digariskan kepada kami atau bukan. Yang jelas aku akan melaluinya sebisaku demi anak yang sedang tumbuh di rahimku. Tapi tunggu, aku menatapnya dengan curiga. Tidak boleh terbuai dengan perkataannya. Jika peduli denganku, mengapa seminggu belakangan ini menghilang? Bahkan kau tidak pernah menanyakan kabarku. Jadi itu masalahnya, sehingga kau tidak mau mengangkat teleponku. Aku diam tak menanggapi, tapi mataku menunjukkan tuntutan akan jawaban. Pekerjaanku sangat banyak. Lagi pula, aku tidak perlu menanyakan kabarmu, sebab aku sudah melihat setiap kegiatanmu di rumah melalui CCTV. Apa? CCTV? Aku baru sadar jika di rumah ada benda yang namanya CCTV. Wajahku jelas lihat malu sekali. Jika di rumahku ada CCTV, apa itu artinya di rumah Kak Rena juga dilengkapi CCTV? Dan itu berarti aku telah ketahuan mengintip mereka malam itu. Hari ini aku memutuskan berdamai dengan Kak Ray setelah banyak berbincang dengannya. Banyak hal yang tidak aku ketahui tentang lelaki itu. Setiap perilaku yang dilakukan sepertinya harus membuatku bersabar dan tidak cepat menyimpulkan sesuatu. Laki-laki memang terkadang kurang peka. Dia mengatakan sudah tahu segala kegiatan yang kulakukan di rumah melalui CCTV. Tapi bagaimana denganku? Aku seolah buta terkait dirinya. Tidak tahu apapun yang lelaki itu lakukan selama tidak bersamaku. Kalau peduli dan ingin tahu, kenapa tidak bertanya? Menahan perasaan itu capek loh. Perkataannya selalu santai, tapi langsung menusuk tepat sasaran. Dia seolah mengerti apa yang sedang kupikirkan, bahkan terkait hal-hal sepele lainnya. Suami siapa sih? Aku merengut, ngeselin. Dia tertawa, tapi kemudian meringis dengan menyentuh pipinya. Mungkin menahan sakit pada lebam yang tampak kebiruan di wajah.
Entah siapa yang melakukan itu, tampaknya luka tersebut terlihat masih baru. Sakit ya? Habis dipukul siapa? Aku bertanya setelah mengamati bekas luka di wajah Kak Ray. Padahal, dalam hal bela diri, laki itu jagonya. Aku menjadi saksi bagaimana dia bisa melawan beberapa orang yang memiliki postur besar dan terlihat kuat menyeramkan. Hanya dengan menggunakan tangan kosong. Kalau melihat dari luka di leban di wajahnya saat ini, aku yakin orang yang memukuli Kak Ray bukanlah orang sembarangan. Tentu memiliki kemampuan bela diri yang tidak main-main. Jatuh di depan. Tidak mungkin. Aku tidak sebodoh itu, Kak Ray. Lalu sebodoh apa? Hei, aku melototinya. Meski dia suamiku, aku tidak suka dia menghinaku. Jika tidak ada anak buah ayah yang menemukanmu di jalan, aku tidak tahu harus bagaimana. Anggap saja Tuhan masih menyayangimu. Kau selalu bertindak tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Oh, jadi yang menolongku adalah salah satu anak buah dari Paman Sean. Pantas saja, saat pertama kali sadar, ada Tante Salwa di sini. Mungkin benar, Tuhan masih sayang kepadaku sehingga selalu dipertemukan dengan orang-orang baik di saat aku dalam kesulitan. Sekarang, katakan padaku, apa yang sudah kamu dapat di tempat itu? Apa yang kudapat? Aku menggeleng pelan, menanggapi pertanyaan Kak Ray. Bisa dibilang aku tidak mendapat apa-apa. Aku tidak membawa pulang ibuku, bahkan aku kehilangan tas dan pakaianku yang terpaksa aku tinggal di sana. Tubuhku tiba-tiba merinding merasakan kengerian kejadian saat itu. Bagaimana usahaku melarikan diri dari kejadian kejaran Pak Raka yang sebelumnya kukira baik. Ternyata memiliki jiwa psikopat. Kak Ray, apakah ibuku masih hidup? Kualihkan tatapanku ke arahnya meskipun aku tahu Kak Ray tidak bisa menjawab pertanyaanku. Tapi aku ingin mengetahui pendapatnya. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Andai apa yang dikatakan Mama bahwa ibuku gila pun, aku akan tetap menerimanya. Setidaknya aku yakin dia menyayangiku. Tangan yang sejak tadi di sampingku itu terulur, lantas mengusap kepalaku berapa kali. Kamu akan bertemu dengannya suatu saat nanti. Aku akan bantu mencarinya, asal kau menepati janjimu. Aku memandangnya dengan wajah serius melihat ketulusan dari sorot matanya. Namun aku bingung, janji apa yang dimaksudkan? Janji? Janji apa? Janji, jangan kabur lagi, apapun yang terjadi. Tangan itu menurun mengusap pipi bekas tamparan Kak Rena. Aku sempat berjingkat ketika merasakan usapan jemarinya. Kada aku akan mencarimu, kemanapun kau bersembunyi. Maaf ya, kemarin up-nya hanya satu, karena kepala mendadak sakit, jadi gak bisa dipaksain nulis. Apalagi setelah tengok komentar pembaca yang baru masuk, auto makin pusing. Tapi gak masalah, sudah biasa seperti itu selama ada yang nungguin dan percaya dengan alur yang saya buat. Saya akan tetap menamatkan di sini sesuai rencana. Hari ini akan up beberapa bab, gak hanya 1 atau 2, jadi tunggu saja ya.